Jadi, stimulus fiskal itu memang diperlukan. Ya, itu tidak bisa dibantah lagi. Untuk riset development kayak gini justru itu critical point. Kalau nggak, kita nggak bisa compete sama Iya, Vietnam, iya. sama Malaysia. Karena Indonesia perlu ada industri-industri yang perlu dikembangkan, bisa kompetitif di pasar internasional. Tetapi yang mana? Itu adalah pertanyaannya. Kira-kira untuk menyokong proyeksi pertumbuhan tadi 5,2% tadi, kira-kira sektor apa nih Pak yang ditargetkan atau digadang-gadang untuk itu dari para Oke. bisa Nah itu agak prihatin kok. Pertanian itu cuma 1,69. Jadi ini Growth-nya, padahal dia role-nya nomor 2 di size ya. Iya. ya, Itu apa yang itu terjadi di sini? pertanian sebenarnya kan Kenapa? termasuk perkebunan di situ, Pak. Iya lah. Jadi yang generate sebenarnya si sawit ini. Ya, tapi kan sebenarnya kita harusnya unggul di pertanian. Benar, Bahwa we benar. are not growing, kita nggak bertumbuh. Ya, agak Mungkin saya coba rangkai, Pak. Iya, iya. Misalnya saya coba rangkai satu-satu. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat yang tadi mulai dari stimulus fiskal, terus habis itu data pertumbuhan dari PDB tadi. Nah, ini kan sebenarnya yang namanya spending, tax spending kita, gitu ya. Kan kita mesti mengharapkan ada return tuh pemerintah ngasih misalnya mulai dari tax holiday dan lain-lain ya. Nah, itu mesti ada return. Apa sih dampaknya secara GDP metric maupun non GDP metrics? Apa pengaruhnya? Kira-kira seperti itu. Nah, itu yang perlu ditinjau. Nah, saya tertarik sebenarnya yang diinginkan pengusaha selain itu apa sih? Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi kalau buat usaha yang menarik adalah yang pertama, Pak. Kita ngomongin cash flow. Ya kan? Cash flow penting buat mereka. Manufacturing itu penting banget. Nah, kalau kita ngomong fasilitas perpajakan, misalnya tax holiday, tax allowance, permasalahan adalah ketika dia berinvestasi. Ya kan? Bagaimana dengan perusahaan yang jalan? Indonesia itu sebenarnya udah punya, Pak. Kita itu fasilitas kayak gitu ada. Iya. Saya contohkan. 2019 ya. Iya. Itu kawasan Berikat. Kawasan Berikat, kalau kita ngomong kawasan Berikat itu kan penangguhan pajak lah. Iya, iya. Baik dari untuk misalnya ketika kita mengimpor bahan baku, raw material, bahan yang ditambahkan maupun bahan penolong untuk kita proses. Habis itu hasilnya kita jual, baik itu keluar negeri maupun dalam negeri. Dia kan itu namanya fasilitas penangguhan. Nah, yang dibutuhin itu cukup penangguhan. Gitu. Cuma kalau misalnya saya lihat apakah itu misalnya ya bisa dinikmati oleh kalangan yang mana gitu ya. Nah, kalau kita lihat kawasan Berikat at least dari sisi fisik, Pak, itu 10.000 meter, 1 hektar lah, ya kan? 1 hektar. Kalau industri yang besar, model yang old school, ya memang 1 hektar. Tapi pabrik solar panel tuh udah nggak 1 hektar lagi, kecil dia, gitu. Pabrik senjata juga, nggak usah lah 1 hektar. Pabrik obat, pabrik macam-macam. Kita ngomongin sizing. Penangguhan ini diperlukan kenapa? Karena kalau saya bayar pajak-pajak dalam rangka impor, belum terlebih lagi yang namanya lartas ya. Lartas itu larangan terbatas. Tapi jadi rumit tuh ketika kita berbicara terkait dengan bahan baku. Karena yang namanya pabrik, dia pasti punya yang namanya off-taker-nya, punya perjanjian gitu. Nah, ketika bahan baku ini juga nggak sinkron seperti ini, dia ada lartas. Tapi sebenarnya pemerintah udah buat kawasan, misalnya contohnya, saya contohkan dulu kawasan Berikat. Ini dia akan lebih lancar. Nah, jadi yang namanya pajak yang ditangguhkan itu, dia itu tidak mencederai yang tadi yang bukan mencederai ya, namanya fasilitas tax allowance, tax holiday. Maksudnya ini benar-benar fasilitas yang dibutuhkan untuk kelancaran operasional, tapi dia tidak mengganggu yang namanya penerimaan. Ini kan yang perlu digalakan. Nah, Pak Jokowi
udah revise aturannya, udah sama Bu Sri Mulyani itu udah. Ya. Nah, jadi kalau dulu kalau kita lihat kawasan berikat ya Hmm. di peraturan yang lama Pak, Hmm. itu pasti Bapak dengar, wah orientasinya ekspor, ya kan? Hmm. 2018-19 itu diubah sebenarnya, Ya. diubah. Jadi yang namanya kawasan berikat itu satu untuk perusahaan yang melakukan ekspor baik langsung maupun tidak langsung, ya kan? Yang kedua, habis itu perusahaan untuk substitusi impor. Hmm. Nah ini mindsetnya udah pemikirannya daripada kita ngeluarin devisa, Iya, iya, iya. barang impor banyak, jadi untuk perusahaan yang memproduksi substitusi impor. Ketiga Pak, perusahaan yang melakukan hilirisasi. Jadi misalnya perusahaan yang substitusi impor, ini orientasinya kan udah bukan ekspor. Namanya juga buat Iya, iya. gantiin Iya, barang iya. impor lokal. Ini progresnya sebenarnya udah dimulai. Tapi maksudnya mungkin perlu refocusing kalau menurut saya. Nah, yang ketiga untuk hilirisasi. Yang keempat untuk perusahaan industri tertentu, Pak. Industri tertentunya industri kereta api. Kita kan punya PT PAL, industri kapal, entah pesawat lah ya, industri tertentu. Nanti tergantung Kementerian Perindustrian. Misalnya industri senjata kita, Hmm. PT Pindad itu dia eligible tuh buat berikat, walaupun dia jualnya dalam negeri, mostly dalam negeri. Nah, ini sebenarnya pemerintah itu perlu refocusing. Karena gini, dunia usaha itu kayak manufacturing, misalnya pengolahan, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang lebih banyak. Caranya ya satu, omsetnya ditambahin atau biayanya dikurangi. Nah, cost of fund, ketika kita membayar pajak-pajak dalam rangka impor, padahal hanya sementara, penangguhan sifatnya sementara dia. Jadi mau dia jual dalam negeri, itu yang mestinya dipikirkan lagi oleh pemerintah. Lebih baik ditangguhkan dibandingkan saya bebaskan pajaknya. Kira-kira gimana tuh, Pak? Iya. Jadi Itu iya. refocusing, Iya. regulasinya udah ada, dari pihak otoritas juga sudah terbiasa, dan ini cukup menarik sih Iya. sebenarnya. Jadi kalau saya lihat peranan pajak itu tidak hanya hilir. Maksudnya begini, kalau misal ekonomi tumbuh, ya konsumsi naik dan sebagainya, pajaknya akan naik. Itu hilir kan. Nah. Tapi ternyata dia juga punya fungsi hulu, ya kan? Pekerjaan bisnis, industri dan sebagainya didorong, cost of production-nya rendah melalui berbagai aspek, misalnya penundaan pembayaran dan sebagainya. Ini akan menyebabkan kegiatan ekonomi naik kan, sehingga pajaknya juga naik. Tapi kita harus keluar dulu, ya kan, untuk relief dulu kan. Nah itu jadi bauran kebijakan ini kita harus sikapi hati-hati, karena di situ akan dititipkan, ya, diinsertkan itu, ya, conflict of interest. Jadi di sini diperlukan menurut saya adalah riset base yang kuat, kemudian evidence base juga di negara yang lain, kemudian juga governance-nya harus tinggi. Kita tidak perlu takut untuk memberikan semacam stimulus fiskal dan sebagainya. Tapi tadi saya dari awal tadi mengatakan jumlah yang segitu besar itu apakah memang appropriate. Nah ini review itu perlu, tapi tidak berarti menghapus. Malah justru ada yang ditambah, tapi juga ada yang di remove. Nah, ini tantangan ya. Jadi teman-teman dari Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, sektor real itu juga harus melakukan semacam comprehensive analysis. Tidak bisa bias kepada aspek pajak aja, duit kan. Di sini pengeluaran dulu yang penting sukses ya kan. Nah, ini jadi ini willingness, integrity, ya, one team for Indonesian corporation itu menjadi sangat penting. Kalau aku lihat sih dari data kelihatannya kebijakan tadi penangguhan pajak tak langsung lah ya, biaya masuk, PPN di kawasan berikat, KEK udah
udah berkontribusi kelihatannya karena tadi aku lihat sektor transportasi pergudangan growth-nya Iya, 8,64%. itu buat mereka ngebantu kan, Pak. Iya, iya. Nah, ini yang perlu maksudnya refocusing. Ya. Itu nggak akan menyakitkan APBN maupun yang tadi kita kesannya kayak tax spending, tapi diperlukan memang buat si manufacturing kita. Jadi gimana caranya? Ini termasuk satu, Pak. Di level manufacturing-nya, itu refocusing dia. Di Ya. penangguhan pajak. Jadi kalau pemerintah nggak bisa nurunin tingkat suku bunga untuk pinjaman kepada masyarakat, masyarakat kan simpel kan? Uang yang didapat, uangnya itu buat consumption sama buat saving misalnya. Kira-kira kayak gitu. Nah, consumption itu sekarang paling besar rata-rata kalau di yang bawah sama middle income, kemungkinan besar itu ada si bunga kredit tadi, bunga KPR. Nah, jadi kalau mau nolong masyarakat, kita kurangin nih. Nah, sekarang kalau kita nggak bisa sentuh yang ini, atau misalnya BI cuman misalnya Moreri mengumumkan, Pak. Nah, ini false. Jadi malah nambah, jadi nggak efektif dia. Jadi mendingan kita geret ke si manufacturing-nya. Bagaimana manufacturing-nya ini atas barang consumption tadi, Pak. Nah, itu yang perlu diefisiensikan, misalnya. Jadi tugasnya engineer lah untuk bagaimana memformulasikan itu pertama. Kedua, berikutnya yang namanya raw material, bahan baku, atau fasilitas yang tadi, itu jadi akan lebih mudah masuk dia. Jadi biaya untuk ke pengadaan raw material dia turun. Kira-kira gitu. Nah, yang seperti ini, jadi secara yang penting buat si pengusaha bagaimana saya mendapatkan untung kan? Kira-kira gitu. Nah, di masyarakat dia melihatnya yang tadi Pak Mahfud bilang, saya nyari barang yang murah. Nah, ini kalau misalnya terjadi seperti ini, mudah-mudahan ini dia level di manufacturing-nya turun. Mau nggak mau, gara-gara apa? Kemudahan tadi, cost of fund-nya jadi rendah. Pajaknya cuma ditangguhkan. Tapi penangguhan tadi sama lancarnya yang namanya transportasi barang masuk untuk raw material atau kepentingan dia produksi, itu akan nanti bisa diriset kayak yang tadi Pak Mahfud bilang. Dan dia akan berpengaruh langsung terhadap harga di masyarakat. Karena bagaimanapun yang namanya perusahaan, dia itu dinamis. Ya kan? Perusahaan itu dinamis, masyarakat juga dinamis. Yang namanya daya beli itu benar-benar sangat dinamis. Kira-kira gitu. Ya kan? Kebutuhan macam-macam. Apa ya kita kenal lah Porter Five Forces Analysis ya, tinggal dianalisis seperti itu. Oke Pak, saya mau coba nyambungin ke yang tadi ya, kan kaitannya dengan sektor-sektor kita yang lagi booming gitu ya. Meskipun tadi sektor yang menjadi tulang punggungnya Indonesia itu justru kenaikannya jadi sangat sedikit ya. Tapi saya coba ya berarti ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat seterusnya bisnis untuk menghadapi itu. Tapi saya sebelum masuk ke kalau tadi Pak Mahfud menyebutnya reevaluasi kembali gitu kan. Kalau Bapak tadi menggunakan istilahnya refocusing terkait dengan kurang lebih bahasa yang Ya. berbeda tapi betul. tujuannya Tapi sama. sebenarnya tujuan sama. Bahwa kita Iya. mau cari ini gimana sih gitu ya. Tapi nih Pak, saya dapat curhatan nih dari beberapa grup besar di Indonesia gitu ya. Bahkan kita cuma ngomongin kawasan berikan nih Pak. Jadi ini kita belum ngomongin yang lain yang lebih kompleks. Kita baru ngomongin kawasan berikan. Mereka takut katanya Pak, karena potensi sanksinya yang luar biasa besar katanya gitu. Kok ada kekhawatiran terhadap ini. Kalau Bapak sendiri kira-kira melihatnya gimana? Perlu nggak kita takut sama fasilitas-fasilitas seperti ini? Justru gini, kadang-kadang kalau misalnya kita takut tuh, Pak, karena memang kadang-kadang kita tidak mengerti atau memang kurang mengetahui peraturan Iya. lengkapnya kali ya. Benar. Jadi itu sebenarnya mudah sekali. Jadi yang namanya Direktorat Jenderal Bea Cukai juga mereka untuk sampai menerangkan sampai mereka punya apa ya, penyuluhannya di masing-masing kantor pengawasan tuh ada. Bea Cukai itu dia apa cepet dia. Kalau misalnya ada orang yang mau tanya terkait kawasan berikat segala macam, ya termasuk kita pada saat awal dulu itu kita tanya langsung kok. Kira-kira kayak gitu. Ya. Nah, jadi ada poin-poin yang kira-kira memang penting bagaimana
misalnya ketika perusahaan itu dia mau mengajukan yang namanya fasilitas untuk kawasan berikat atau fasilitas yang dikeluarkan oleh Direktorat Bea dan Cukai. Jadi ada fasilitas dari Bea Cukai, ada fasilitas dari BKPM, banyak loh fasilitas di Indonesia. Berarti nggak perlu takut, Pak ya? Oh, enggak. Atau kalau bingung telepon Bapak aja. Telepon aja. Jadi Di, gini, di BKPM sih tahu saya pemerintah lah banyak fasilitas itu secara prinsip lebih mudah diberikan di depan malah. benar. Jadi bukan diuji dulu baru dikasih seperti tax holiday, tax allowance dikasih in advance. Memang nanti implementasi diuji, tetapi udah jauh lebih mudah, lebih transparan sih. Iya. Ini hakmu di depan saya kasih, nanti tinggal dilaksanakan aja. Kalau kita nggak menyimpang-menyimpang, harusnya sih bisa dieksekusi dan diperoleh oleh investornya. Jauh lebih mudah sih. Iya. Benar. Memang perusahaan perlu hati-hati, at least dia perlu punya either ahlinya di dalam internalnya ataupun hire consultant Iya. supaya jangan sampai salah langkah Iya, yang sehingga iya. terjadi hal-hal yang nggak Benar, perlu. Pak. Jadi biasanya kita gini, Mas Bobi, Mbak Sasa. Jadi kalau misalnya di kita itu selalu membagi misalnya ada investasi mau masuk. Investasi mau masuk itu biasanya kita take care tuh, Pak. Mulai dari yang namanya kita petakan industri yang dia mau masukin. Dan apa yang dapat yang Iya. maksimal. Itu mulai dari bisnisnya kita kasih Ya, juga ke mereka. oke. Jadi mulai dari mereka tuh perlu dapat penjelasan yang namanya berapa harga listrik di Indonesia, berapa yang namanya tenaga kerja di Indonesia. Terus berikutnya industri yang mau dia masukkan di mana. Letak misalnya saya contohkan koper cup. Koper cup ini tahu selang AC ya? Itu dari tembaga. Ya, ya. Indonesia itu nggak ada pabriknya. Jadi orang mesti investasi ke sini, dia bisa ambil pasar lokal kita. Ya kan? Nah, jadi kita biasanya kasih berapa sih importasi koper cup di Indonesia. Terus berapa, apakah tersedia sumber daya raw materialnya di Indonesia. Terus berikutnya, apakah pemerintah punya kebijakan anti dumping. Kira-kira kayak gitu ya. Terhadap misalnya barang yang diproduksi. Nah itu hal-hal yang mereka mau ketahui. Terus mulai dari di awal seperti itu, sampai tenaga kerjanya Pak. Ya. Insuransinya kayak gimana, BPJS, berapa yang dibayar perusahaan, berapa yang dibayar karyawan, berapa UMR-nya. Itu adalah informasi awal ketika mau investasi. Nah, berikutnya, itu kita beritahukan juga fasilitas yang ada di Indonesia. Kalau misalnya dia baru masuk, seperti yang tadi Pak Robert bilang juga, itu benar. Jadi kita mesti datang juga ke BKPM. Iya. Ya. Nanti di Kementerian Investasi kita dibantu juga gitu. Untuk fasilitas apa yang tersedia sesuai dengan KBLI perusahaan yang akan kita bentuk. Itu bukan bukan omon-omon tuh, emang benar-benar dilakuin. Itu benar-benar Cukup banyak kan yang Banyak, Pak. tersedia. banyak tersedia. Iya, iya. Apalagi industri pionir. Iya, Pionir masih PPH ada. kalau industri ini bukan hanya Iya. pengangguran tapi PPH pun pajak Benar. penghasilan ya. Nah, jadi memang kalau kita ngomong pertama pada saat dia masukin mesin, kalau nggak pakai fasilitas, ya kita ngelihat ada bea masuk, PPN, itu Iya. cost of fund-nya bisa berapa? Mungkin Iya, 20-25%, Kayak 35% lebih tinggi ya. Dengan fasilitas master lease berarti BM-nya kira-kira oke, ini udah dapat fasilitas. Gimana dengan PPN-nya? Nah, pemerintah juga sekarang bagus loh, OSS. Jadi yang namanya buat SKB PPN itu otomatis tuh Iya. di sistem. Nah, kantor pajak juga cepat nih. Nah, buat perusahaan baru otomatis yang namanya PPh pasal 22, PPh dalam rangka. Jadi PDRI itu bisa keteker loh, langsung Pak. nggak ini ya. Wow, Itu luar biasa, Pak. Iya, iya. Cash flow-nya banyak terbantu itu. Benar. Kemarin kita bantuin juga, Iya. mungkin yang zaman pernah tax holiday untuk smelter, tapi dalam negeri nih Pak ya. Ya. Iya. Itu eligible memang. Terus tax allowance. Tax Iya. allowance itu juga bagus Pak. Ya. Nah, Iya, iya. dan itu masih available Iya, iya. untuk tergantung KBLI-nya. Itu bayangin dari yang kita investasikan 30%,
Iya. itu bisa jadi pengurangan Iya. pajak. Pengurangan Ini kan Jadi bagus ya. ya, jadi Iya. harus ada istilahnya Hierarki lah ataupun punya internal. memberikan semacam Hmm. dissemination, penyuluhan yang lebih Hmm. kencang. Nah, jangan yang di depan sejak awal sudah mengatakan nakut-nakutin, ini Hmm. sanksinya berat dan sebagainya. Bukan begitu ya. Hmm. Nah, tentunya ya compliant penting, ya cheating harus dihindari, ya evasion harus dihindari, tapi itu tidak berarti mengalahkan service and service. Benar. Itu oleh karena itu yang tadi saya katakan, Hmm. jadi apa yang ini pemikiran dari Nobel laureate namanya Elinor Ostrom dengan Daron Acemoglu itu pentingnya kelembagaan. Hmm. Jadi kelembagaan itu harus inline dengan ya target masing-masing dari organisasi itu. Tapi pemerintah adalah cari duit, kemudian juga memberikan layanan, ya itu dua-duanya ini harus kita bangun gitu. Nah, Nah. selama ini masih terjadi wajib pajaknya juga masih compliance-nya rendah, kemudian otoritas pajaknya juga orientasinya belum sepenuhnya untuk membantu wajib pajak. Dua-dua harus direform ini. Iya, Tadi iya. apa reform? Refocusing, Mbak. Iya, Kalau buat pemerintah sebenarnya kan tools-nya udah ada. iya. Itu cukup Jadi refocusing. nanti kepada implementasinya dan sebagainya, kemudian semangatnya bagus, tapi implementasi di lapangan itu masih berbeda kan. Nah ini dengan melalui diskusi yang demikian, kemudian juga mengenai pajak itu juga nggak gampang, ya. Nah, ini perlu ada pendampingan dan sebagainya. Iya. Tadi tuh baru di level ini sebenarnya, Mbak Sasa. Tadi yang aku cerita itu baru di level dia investasi. Jadi baru masuk ke Indonesia. Nah, berikutnya kan dia akan melakukan construction, Iya. ya kan? Jadi yang namanya investasi itu yang tadi tuh, dia membangun pertama atau kedua dia memperluas pabriknya. State-nya orang baru masuk, kedua existing player di Indonesia, dia memperluas atau dia buat lagi kan. Nah, yang menarik, jadi perencanaan tadi itu mesti kita lihat, Pak. Jangan misalnya, oke, kita memperluas, padahal kita melakukan perluasan, itu ada facilities lagi dari government. Iya. Kira-kira kayak gitu. Nah, jadi bagaimana ketika pabrik itu udah selesai construction, dia mulai namanya production. Nah, memang kalau yang kita lihat fasilitas dari pemerintah BKPM itu ada juga, Pak, fasilitas untuk raw material. Nah, 2 tahun plus 2 tahun lagi. Pokoknya abundant sebenarnya iya, iya. fasilitas di Indonesia. Kira-kira kayak gitu. Ada Nah, master list-nya. berikutnya setelah misalnya dia beroperasi tadi sama tuh. Bisa kita pakai fasilitas yang disediakan oleh Direktorat Bea dan Cukai terkait dengan penangguhan tadi, Pak. Kalau dia misalnya memang orientasinya 100% ekspor, dia barang dari impor, ada kite, kira-kira gitu. Tapi kalau misalnya dia ada jual lokal juga, kayak gitu, dia bisa pakai kawasan berikat. Ini sebenarnya kenapa si perusahaan itu mesti melihat fasilitas itu yang ada. Yang tadi, dia yang ditemui adalah yang pertama, dia mesti efisiensi, Iya. ya kan? Kalau dia jualannya marketnya adalah Indonesia, ya dia mesti bisa efisiensi, at least dari cost of fund biaya-biaya yang dibayarkan terlebih dahulu, dia bisa irit tuh. Mungkin dari pabrik, kalau belum laku, nggak usah keluar dulu. Dia ke gudang berikat dulu, misalnya. Ya kan? Mhm. Ada demand, baru demand disebarkan. Iya. Jadi, yang namanya cash flow, dia bisa atur. Gitu. Bukan untuk menghindari pajak. Karena fasilitas itu hanya penangguhan aja. Kira-kira gitu. Iya. Nah, jadi, terus berikutnya untuk misalnya ada namanya authorized economic operator. Nah, ini yang menarik. Jadi gini loh, Pak. Kalau kita liatin presiden terpilih nih, Pak Prabowo, itu sama juga, Pak. Dia smart. Dia pikir, ini kalau misalnya saya cuman mikir-mikirin apa yang Iya, iya, dipikirin, belum tentu presidennya Iya, mikir gitu ya, membaca aja. Hmm. Jadi dia ngeliat lah yang namanya kondisi global. Kondisi global, perang sana, perang sini, perang sana, perang sini. Jadi skenario yang dia buat tuh dua.
satu skenario aman, kedua skenario krisis. Iya, Hmm. iya. Kalau kita lihat skenario krisis, kan langsung oke, impor kita paling banyak apa? Oke, itu yang namanya BBM. Bangun ya di ini. Kamu bangun pangan ya, kamu ngomong air ya. Itu skenario krisis. Jadi ketika terjadi krisis, cedik, kita nggak Swasembada. apa-apa. Hmm. Kira-kira gitu. Iya, ya. Nah, lantas apa hubungannya saya ngomong gini sama AEO? Hmm. Nah, karena AEO itu, Hmm. jadi itu diinisiate waktu itu sama US. Pada saat apa? 9/11, Hmm. ya kan? Hmm. Bra- Nah, dibuatlah yang namanya Safe Framework, Hmm. ya kan? Jadi, bagaimana caranya? Mungkin kemarin dengar juga ada yang pager pada meledak di mana ya? Pada saat Perang Timur Tengah kemarin, kehilangan apa namanya Iya, alat iya, komunikasi, di ya kan? Lebanon ya. Iya, iya. Syria. Ah, nah ini kalau kita ngomongin AEO itu dia label buat perusahaan. Hmm. Itu dalam rangka yang tadi tuh, inisiasi Safe Framework tadi. Jadi kalau perusahaanku udah labelnya AEO, dia priority untuk memasuki misalnya negara tertentu. Hmm. Udah dianggap aman ya. Itu emang checklistnya panjang. Tapi percaya deh, itu lebih dari apapun. Karena yang namanya kelancaran, namanya kita ngomong logistik. Jadi tujuannya adalah bagaimana dalam kondisi chaos. Dunia tuh udah tahu, Pak. Supply barang dari yang terpercaya yang mana. Hmm. Jadi mindset di awalnya itu sebenarnya dibentuk kayak gitu. Jadi ketika terjadi seperti ini, oh misalnya Bobby punya pabrik misalnya di Jepara, Hmm. udah AEO, oh udah nanti di pelabuhan barangnya Bobby tuh bisa Lancar. kayak Lancar. kita Lancar. ke Jadi, ya. misalnya ke bandara kita ada fast track gitu, Jadi kira-kira gitu. compliant Hmm, baru trusted. benar. Ya, ini. Itu memang compliance checklistnya banyak, Ya. tapi Cuma belum banyak yang diajukan. menggunakan itu Kalau nggak AEO ya. salah mungkin 100 sekian ya Pak ya. Udah ya, udah dapat. Ribuan. Dari Nah, berapa pengusaha kita ya. Nah, nah. kenapa ini perlu? Sekarang apa namanya? Kenapa di kita di Ya. Tax Prime kita juga lagi encourage. Nah, ini kalau AEO kan dia import dan ekspor. Hmm. Jadi treatmentnya itu import dan ekspor. Nah, jadi kalau misalnya kita perusahaan misalnya kita tadi berbicara substitusi impor. Hmm. Kalau manufacturingnya belum ada, taruh saya berbicara polyvinyl alkohol lah, PVA. Mhm. Kita raw materialnya ada. Misalnya di Cilegon sana ada petrochemical company di kita. Mhm. Tapi berikutnya industri berikutnya nggak ada nih Pak. Sedangkan di sebelah sini ada pemakai polyvinyl alkohol. Hmm. Nah ini kan ada rantai putus nih. Iya, Kalau iya, kita iya. ngelihat rantai bisnis. Nah bayangkan kalau misalnya eh, si pemakai polyvinyl alkohol ini kan semestinya dia dapat pasokan barang itu selalu lancar ya, kira-kira. Nah, itu misalnya lewat distributor. Selain dia impor sendiri, ada juga lewat distributor. Nah, ini yang perlu kelancaran tadi. Itu kalau misalnya penjualnya juga AEO, atau di sini distributornya AEO, Mhm. itu sama juga. Buat barang keluar masuk, itu jadi lancar dia. Otomatis mengurangi yang namanya jadi kalau kita apa namanya misalnya kita ngomong berapa lama barang itu di pelabuhan gitu, itu sebenarnya bisa kita kalkulasi secara ekonomi Pak. Iya. Berapa demurrage misalnya terus-terusan kena, nah itu kan jadi pembentuk harga nanti. Mhm. Kira-kira itu sih. Nah jadi buat pengusaha yang kayak gitu, itu kan fasilitas tuh banyak Pak dari pemerintah. Hmm. Mulai dari fasilitas di BKPM, fasilitas di bea dan cukai, Iya. fasilitas di bea cukai lagi ya, yang terkait dengan logistik gitu ya. Iya. Terus super tax deduction itu bisa
Memang sih kebanyakan gini Pak, misalnya super tax deduction Hmm. banyak yang nggak ngambil karena takut diperiksa. Nah Hmm. itu kan sebenarnya Ya. tinggal perlu refocusing Hmm. dari misalnya mungkin government aja, oke, gimana formulasikan keadaan di lapangan itu agar program ini jalan. Karena nggak semuanya mesti GDP metric. Ya. Pengembangan sumber daya itu bukan kita ngomong GDP secara langsung, tapi indirect nanti terhadap investasi seperti yang tadi saya bilang manpower dari Vietnam dan Malaysia Pak lebih. Ya. Oke, Pak Fajar terima kasih atas penjelasannya, tapi saya tertarik nih Pak, tadi dengan Bapak, experience-nya dengan para pelaku bisnis juga, tadi kan Bapak sempat menyinggung kalau, pelaku bisnis yang melakukan authorized economic, operator atau AEO itu hanya sekitar 100-an ya Pak dari 150-an ya dari sekian banyak gitu. Nah kira-kira, kan mungkin juga para pelaku bisnis ini banyak yang belum tahu ya Pak, bagaimana sih untuk mendapatkan AEO, apa yang harus dipersiapkan. Nah mungkin kira-kira Bapak atau selaku representatif dari Tax Prime bisa menjelaskan lebih lanjut Pak? Iya, jadi memang yang pasti yang pertama ya, itu diskusi dulu sama entah ke kita atau bisa datang sebenarnya langsung ke Bea Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di sana tuh ada Direktorat Kial. Jadi Kial itu kepabeanan internasional dan antar lembaga. Pak. Nanti di seksi mereka itu ada yang menangani AEO. Kira-kira gitu. Terus berikutnya di website juga bisa dilihat. Jadi Bea Cukai udah share juga. Apa sih AEO? Nah itu kita bisa daftar Mbak Sasa. Jadi FAQ-nya ada di situ semua. Gitu. Cuman memang yang tadi, pemerintah kan belum refocusing nih Pak. Ya. Hmm. Jadi kayak misalnya kayak Tax Prime kita sekarang gitu Pak. Yang kita lakukan apa? Misalnya ada klien-klien kita di antara klien ini, apa yang possible? Jadi biasanya kita mapping dulu. Setiap klien kita mapping apa keuntungan AEO ketika dia eligible untuk authorized economic operator terhadap si perusahaan itu. Jadi kita coba buat penelitiannya dulu. Itu jadi kita ada tim Mbak Sasa itu yang buat klien-klien di Tax Prime itu kira-kira yang tadi yang misalnya kira-kira ada fasilitas dari negara yang akan memudahkan mereka in doing business ya. Jadi ease of doing business sebenarnya kan salah satu yang menjaga investor itu tetap ada di Indonesia atau dia menambah investasinya Pak. Jadi kita bantu kira-kira cuman kan skopnya masih yang ada di kita aja Pak. Jadi kita coba seperti itu. Jadi yang AEO tadi Authorized Economic Operator itu di websitenya juga ada. Terus berikutnya kalau mau konsultasi, mau diskusi sama kita juga nggak ada masalah. Atau bisa datang ke Direktorat Jenderal Bea Cukai, itu di Romangun. Nanti ada Direktorat Kepabeanan Internasional antar lembaga, itu ada seksinya yang menangani terkait dengan AEO. Mereka helpful loh, kira-kira gitu. Tapi artinya berarti dari sisi pelaku bisnis, ada salah satu kunci menghadapi beratnya 2025 atau challenge-nya Pak ya? Iya. Kayak ganti bahasanya nih. Challenge yang ada di 2025 salah satunya adalah ya lihat lagi nih daripada kita menghindari pajak misalnya kalau ada bahasa jeleknya atau mencurangi pajak lebih baik lihat nih ternyata di antara sekian banyak fasilitas insentif yang ada barangkali memang ada yang bisa dimanfaatkan. Belum dimanfaatkan karena ketidaktahuan Itu dia. dan ketakutan. Kuncinya sebenarnya yang tadi Pak Mahfud bilang ya, itu masalah compliance sih Pak. Compliance. Jadi memang kecuali gini, kalau Indonesia nggak ngasih fasilitas sama dunia usaha, sedangkan di fiskal fasilitas kita itu banyak Pak. Jadi memang mungkin kalau misalnya dunia usaha juga dia aware sama fasilitas yang ada, bagaimana optimize usaha saya. Nah itu bisa diskusi sih. Sebenarnya sama kita. Pemanfaatan fasilitas ini bisa membantu memperbaiki competitiveness kita tepat. di neighboring country, khususnya dengan adanya global challenging situation di 2025. Global competitiveness yang makin
keras ya. Jangankan ini, Dalam tanda kutip eh, malah itu dikatakan perang dagang kan. benar. Ya. Saya pernah ke salah satu ini Pak, kawasan ekonomi di China Pak. Itu di daerah Ningbo sama Bobi. Iya. Bobi. Jadi integrated ya mereka buatnya. Oh. Itu port kedua terbesar setelah Shanghai. Iya. Nah, bayangkan Pak, kalau misalnya mereka produksi misalnya memakai fasilitas. Ini kita ngomongin produksi dari China. Nah, di Indonesia kita nggak pakai fasilitas. Pasti competitiveness-nya itu pasti Kurang. akan berbeda kan. Iya. Nah, ini bagaimana caranya? Yang pertama, produksi di Indonesia itu bisa dari quality nanti bisa meningkat gitu ya. Terus bisa jualan di Indonesia. Karena yang dihadapi produk dari luar juga nih Pak. Karena mungkin kita jangan lupa ya kalau misalnya Indonesia itu kita punya perjanjian dagang Pak. Iya. ASEAN sama Iya, India, iya. ASEAN Iya. dengan Iya. Jepang. Nah, jadi tools yang cuma bisa kita manfaatkan government itu apa? Cuman anti dumping aja. Iya. Karena sisanya pakai tarif preferensi, Hmm. ya kan? Jadi kalau misalnya kita lihat di pos tarif, misalnya untuk HS code berapa, nanti kita lihat kan most favorite nation untuk tarifnya berapa. Tapi kalau barang itu datang dari negara yang memiliki kerjasama dagang dengan Indonesia maupun dengan ASEAN, contohnya India, Korea, Jepang, China, maka mau nggak mau ini industri di dalam negeri juga udah nggak sedikit barrier-nya. Paling cuman dari kedua anti dumping. Ya. Jika terdapat industri di dalam negerinya. Kalau nggak barangnya seperti yang tadi di sana membludak, datang ke sini udah murah. Gitu. Nah ini yang perlu pemerintah. Kenapa refocusing lagi? Karena salah satu cara untuk memperkuat yang namanya industri dalam negeri, biarkan mereka mengerti fasilitas di Indonesia tuh banyak. Iya. Jadi bukan buat ini bagusnya fasilitas yang ketika dia tadi itu hanya penangguhan, bukan pembebasan. Dengan perubahan trading sekarang yang banyak online pun kelihatannya skema fasilitas harus di adjust supaya kan untuk online itu orang naruh barang belum tentu dijual sih. Dari Amerika dari mana taruh dulu di Jakarta belum dijual, harus penangguhan itu harus ada. Barang kita juga mau taruh dulu di Hong Kong. Kalau belum laku jangan, tapi ada pergudangan yang subject to online trading facility lah. Nah itu perlu di touch di diri. Kita sebenarnya punya Indonesia tuh secara demografi itu lumayan Pak. Kalau kita ngomongin dekat Singapura, ya kan? Kan kita punya Batam ya. Nah, tapi kita juga punya Pulau Nipa. Itu dekat Bang. Paling cuma berapa? 10 kilometer lah ya. Nah, yang tadi Pak Robert bilang itu sama. Secara ekonomi, Indonesia itu cuma dapat Pak dari Nipa misalnya itu 0,6% ekonomi. Bayangin kita punya berapa 60 hektar atau berapa itu kan lumayan deh. Jadi kita punya office 100 meter aja lumayan, apalagi ini 60 hektar kita kembangkan agar kita juga dapat jatah dari bonus demografi tadi Pak. Karena kalau nggak kita manfaatin sekarang 2025 paling 5 tahun lagi bonus demografi udah diambil-ambilin sama yang lain. Jadi perubahan perilaku itu dua sisi itu harus pengusaha pelaku bisnis dengan persaingan yang begitu keras itu dia akan harus mengubah paradigma yang baru. Itu tidak gampang. Nah ini harus dibantu oleh pemerintah. Kemudian dari sisi bagaimana doing business di Indonesia itu kalau kita lihat statistiknya kan kita masih di bawah average kan. Itu berarti masih banyak yang harus diperbaiki. Jadi otoritas baik itu sektor real maupun sektor perpajakan
itu harus cepat melakukan perubahan, kemudian sejalan dengan tren internasional. Nah, tetapi cepat-cepat juga memberikan dissemination yang menyenangkan gitu loh ya, bahwa kami hadir di sini untuk membantu Anda, bukan nakut-nakuti kan gitu. Jadi Indonesian Incorporated itu harus dibangun sehingga kita mampu bersaing. Dari sisi tadi angka-angka ya global itu Indonesia masih pada tingkat yang tidak terlalu mengkhawatirkan. Jadi nggak usah ditakut-takuti. Rate of growth-nya kita masih oke ya kan. Kemudian kebijakan pemerintah yang selama ini juga banyak review, analisis dari negara-negara tetangga kita maupun multinational donor itu mostly positif ya. Kita tidak mengatakan bahwa Indonesia waduh susah dan sebagainya, tidak. Jadi kita tidak dengan pemerintah, bukan orang pemerintah kita, tapi bisa secara balance itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah on the right track, tapi masih perlu ada improvement. Itu. Kembali ke topik awal tadi pertumbuhan, Indonesia adalah salah satu negara yang menyumbang terhadap pertumbuhan global yang cukup dominan lah. Ya, lumayan. Kan dunia itu tumbuhnya sekitar 3%. 3,1. Kita 5. So emerging market adalah kontributor yang lebih besar perannya terhadap pertumbuhan ekonomi. Negara maju developed country adalah kontributor yang lebih kecil karena dia rata-rata tumbuh 2%, 1,8. Bahkan ada yang minus. So, jadi optimisme masih ada sih. Indonesia still quite strong. 5,1, 5,2, di mana dunia tumbuh 3 atau less than 3, which is bagus banget. Mungkin ada sedikit Pak sebelum kita ini optimismenya kita sudah tangkap nih ya tadi apa yang harus dilakukan sama pelaku usaha dunia bisnis, kemudian pemerintah juga tadi dari bapak-bapak bertiga sudah banyak sekali reevaluasi, refocusing, tata kelola, evidence based policy, memperkuat riset, itu kan juga salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Pak. Sedikit kan ada kekhawatiran mungkin terkait dengan ya pemerintahan 5 tahun ke depan, Pak ya, terkait dengan kita bilang bahwa pasti ada harapan untuk melakukan peningkatan tax ratio, penerimaan pajak gitu kan ya. Dan kemudian kan ada tantangan yang cukup bapak-bapak nih pernah merasakan kan di posisi sebagai Direktur Jenderal Pajak gitu kan. Ketika permintaan dua-duanya bapak-bapak dua-duanya pernah nih. Ini saya sedang membayangkan ini kira-kira dengan kondisi kita lagi ada ekonomi global berat tapi tetap harus optimis, tapi juga sebagai Direktur Jenderal Pajak gitu pasti kan ketika diminta oke, kira-kira kamu cari sekian. Tantangannya kan juga besar. Dunia bisnis pun juga berhati-hati gitu kan, kekhawatiran terhadap pemeriksaan, terhadap tindakan pengawasan yang misalnya mengkhawatirkan kegiatan usaha mereka. Nah, kira-kira nih Pak, insight-insight dari Bapak nih buat pelaku bisnis terutama dan juga kira-kira bagi otoritas pajak nih menghadapi tantangannya sedemikian besar ini apa nih insight-nya yang bisa disampaikan nih Pak? Saya dari untuk 2025 dulu ya target penerimaan pendapatan negara itu 3.005 triliun. Khusus dari perpajakan itu 2.490 triliun. Kemudian yang PNBP-nya 513 triliun. Tax ratio-nya saya nggak lihat persisnya, tapi memang belum tinggi sekali. Defisitnya 2,5% terhadap PDB. Indonesia ke depan lagi pemerintah udah bolak-balik mengatakan perlu menggenjot tax ratio ya. Memang tidak mudah. Pak Mahfud, saya pernah jadi Dirjen Pajak itu tidak mudah. Kalau kita lihat yang di database kita semua, ya ada sih yang tidak comply, tapi majority juga comply. Sudah banyak perbaikan dilakukan. Tahun depan Januari Cortex PSIAP akan diimplementasikan. Harusnya mesin untuk menemukan siapa-siapa yang berisiko tinggi lebih kredibel, lebih cepat diciptakan oleh sistem administrasi yang modern, sehingga mengejar yang non-comply pun lebih mudah.
Tetapi udah bolak-balik dikatakan sih oleh para ahli, persoalan di Indonesia adalah lebih dari 50% dari ekonomi kita ini, sekitar 55 ke 60% adalah ekonomi kecil dan informal lah istilahnya ya. UMKM segala informal itu kan porsinya 55%. Jadi 45% ekonomi kita itu yang terstruktur dengan baik, datanya jelas, ada korporasi yang subject to normal taxation. Dia subject to, kalau korporasi berapa sekarang, 22%. Itu enggak 100% dari ekonomi kita subject to that tax. Hanya 45% yang besar. Sementara yang 55% adalah informal, kecil, yang kalau UMKM dia kan tax rate-nya beda lagi. Jadi pengalaman saya sih salah satu waktu saya Dirjen Pajak juga yang membuat susah mendongkrak tax ratio karena ekonomi kita itu lebih dari 50% memang dapat special treatment. Kita nggak bisa katakan tax ratio-nya rendah karena hilang. Nggak juga, memang yang 55% memang 0, berapa persen dari 0,5, karena memang mau ngejarnya ya, karena kita mau mendorong lah kan supaya yang informal, yang UMKM tumbuh, karena memang majority player banyak juga memang perlu dikasih special treatment supaya tumbuh. Tapi in terms of structure-nya menjadi agak kalau saya lihat sih, kalau yang di data kita kebanyakan yang 45% itu yang udah ikut di formal sektor, udah corporated ataupun nggak corporated, individu yang paling patuh kan yang corporated. Kemudian karyawan pegawai semua itu udah bayar pasal 21 cukup patuh itu. Usaha-usaha pribadi, kemudian baru usaha-usaha UMKM dan yang informal bayar juga dia, tetapi memang special rate ya. Kemudian ada yang nggak bayar, mungkin tidak comply, tetapi memang dia ada di informal sektor yang bahkan nggak ada database-nya kali. Tetapi size-nya nggak kecil di overall. Kalau di negara maju mungkin 75% atau 80% dia terstruktur, 20% yang kecil. Sehingga 80% itu mungkin udah ikut normal rate. Jadi menurut saya sih challenge-nya itu sampai dengan formal sector kita makin besar, baru membaik tax ratio, dan pemerintah nggak mungkin terlalu, untuk yang informal masih harus berhati-hati karena memang mereka perannya cukup banyak di ekonomi. Ya itulah yang pandangan dari saya sih, mungkin Pak Mahfud. Ya, kalau saya begini, kita harus melihatnya secara utuh ya. Pajak itu sebagai instrumen pemerintah, jadi hulu dan hilir juga, ya kan? Hulu itu yang memberikan stimulus dan sebagainya, ya, super deduction dan sebagainya, tax expenditure dan sebagainya, penundaan pembayaran. Hilirnya itu kalau ekonominya tumbuh, pajaknya baru menghasilkan penerimaan yang lebih besar kan gitu. Nah, banyak masalah, tapi salah satunya itu, ini saya kutip dari World Bank ya. Jadi di data Bank Dunia, gap kita itu 6% dari GDP. Jadi kalau GDP itu 22.000 triliun tahun 2023 misalnya, itu pada kisaran 1.300 triliun. Itu matters. Tapi kan Bank Dunia tidak menyebutkan dari mana aja. Apakah dari informal sektor, dari underground ekonomi, apakah yang sudah bayar ternyata under reporting. Itu perlu diteliti lebih dalam. Kita tidak bisa mencertifikan itu, wah itu kinerja pajak. Itu ada challenge bagi otoritas pajak untuk mereview. Jadi itu balik lagi, itu riset base-nya harus kuat, ya gitu. Nah, tapi ini data yang saya ambil sementara aja, yaitu tahun 2023 realisasi. Saya keluarkan dari penerimaan yang dilakukan oleh LTO, kemudian
kanwil khusus, kemudian PMA ya, Ya. kemudian ada yang di kantor pusat dan sebagainya, itu saya jadikan jadi satu, kemudian saya distribusikan secara proporsional ya. Itu penerimaan pajak itu sejalan dengan PDRB, GDP ya secara keseluruhan. Tapi dari segi percentage itu hanya 4 daerah yang kira-kira itu above above the average. Ya, yaitu Jakarta, Banten, ini surprising, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Ya. Mining ya pertemuan kali. Nah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ya kan, Sumatera Utara itu sebenarnya under potensial yang agak jauh. Jadi kalau kita bicara, ini baru data yang sangat kasar ya. Artinya apa? Ada ruang kanwil-kanwil itu ya, KPP itu untuk meningkatkan potensinya, menggali potensi, Realisasi penerimaan. merealisasikannya itu. Tax gap-nya itu harus 6% itu besar sekali gitu kan dari GDP ya. Nah, itu ada tantangan untuk perbaikan administrasi yang sekarang sudah dilakukan dengan PSIAP itu, ya kan? Tapi itu belum cukup ya. Nah, orang mau membayar pajak itu kalau what the government do for the society. Jadi harus dua arah. Pemerintah berbuat apa untuk bisa orang patuh bayar pajak, ya kan? Apa artinya? Service delivery in all aspects, ya. Kepolisiannya untuk bisa lebih baik performanya, ya. Puskesmas harus lebih baik, ya kan, sekolah harus lebih baik, ya. Kalau kita berhubungan Pak ya, service oriented dan sebagainya. Jadi itu bukan tanggung jawab DP, tapi itu sangat berpengaruh, gitu kan? Apa artinya? Keseluruhan pemerintah perbaiki melalui apa? Streamlining birokrasi, kemudian juga service oriented. Dan apalagi DP dan Bea Cukai. Mungkin dari Bapak nih, kan dari sisi Dirjen Pajaknya. Sekarang wajib pajaknya bagaimana nih menghadapi tahun yang mungkin lebih agresif mungkin Pak? Yang sering bergaul dengan wajib Betul. pajak. Jadi sebenarnya gini, kalau dari sisi wajib pajak tentunya kan sama ya. Ketika kita berbicara tadi pertumbuhan ekonomi secara dunia cuman berapa? Average 3,2%. Iya, 3,1. 3,2% itu kan pembentuknya adalah si sektor yang tadi nih, swastanya. Iya. Berarti yang terjadi sekarang sektor swastanya seperti apa? Tertekan dia. Kan tertekan kan? Nah, tertekan 3,2%. Karena gini, yang kalau kita ngomong Indonesia 5,2, dunia itu 3,2, ya kan? Itu kan berarti sebenarnya dia tertekan. Kalau bisa pertama kita berarti si pengusahanya dia jual lokal dulu, terus berikutnya sisanya ekspor, misalnya kayak gitu. Karena pasarnya kalau pertumbuhan ekonomi gitu, purchasing power-nya sama nggak sih, Pak? Kan tentunya akan inline juga ya, Pak. Pertumbuhan ekonomi dengan purchasing power dari konsumen, perilakunya. Tergantung inflasinya juga sih kalau purchasing Kira-kira power. Ya, bisa inflasi juga, tahun depan 2,5 masih 2,5. oke lah, nggak terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya, kalau saya malah saran buat pemerintah kalau yang tadi terkait dengan services dan lain-lain, pengembangan sistem itu memang default harus dilakukan. Ya kan, transparansi kayak Pak Mahfud bilang compliance dan terkait dengan manpower-nya gitu. Kalau tax rate sih Indonesia udah default ya. Si taxpayer kan intinya akan ikut apa yang kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Kira-kira kayak gitu. Nah, cuman bisa nggak pemerintah itu ke depan punya grand design untuk reliving? Reliving siapa? Ya sama, si pengusaha ataupun si penduduk Indonesia, warga negara misalnya. Buat ngelihat potensi lain. Jadi potensi lain itu kan sebenarnya ketika kita berbicara pajak dikenakan di level misalnya orang pribadi, level badan, level apalagi di consumption gitu ya. Nah, ini kan tergantung apakah negara ini cukup punya uang atau tidak untuk membiayai dirinya. Misalnya ada negara yang
memajaki apa memberikan pajak, ada yang enggak juga, Pak, misalnya. Ya kan? Kalau Arab, Saudi ya baru-baru ini kira-kira dia adalah terkait masalah transfer pricing, VAT, sama zakat ya mereka buat. Nah, tentunya kenapa mereka memajaki itu juga kan pasti ada alasannya. Bagaimana mereka mengenakan tarifnya, tentunya ada alasannya. Jadi kemampuan negara untuk melihat misalnya Indonesia sebagai Indonesia Incorporated itu sangat dibutuhin. Jadi kalau Indonesia ini incorporated, kita itu asetnya banyak banget. Ya. Mulai dari komoditas banyak banget, Ya. nggak kurang-kurang. Bahkan minyak sendiri berapa sih? Itu kan kita masih ekspor juga karena kita prosesnya di luar. Kira-kira seperti itu ya. Terus CPO, eksporter nomor 1. Coal, itu juga sama. Nikel, dan lain-lainnya. Ya kan? Nah, apakah misalnya gara-gara misalnya itu kita sumber daya ada di Indonesia, Pak. Apakah karena Singapura dia hukumnya bagus, lantas berikutnya perusahaan trading dari Indonesia, padahal ini perusahaan Indonesia, armnya itu mesti ada di Singapura, ya kan? Mas Bobi mau Mbak Sasa pasti familiar banget ya sama yang seperti ini. Nah, apa gara-gara di sana negaranya kecil, terus gampang, mudah, kepastian hukumnya tinggi? Jawabannya enggak, ya kan? Ada fasilitasnya. Fasilitasnya apa? Di kita ngasih fasilitas, mostly itu fasilitas yang terkait dengan yang pertama, Pak, fasilitas terkait dengan physical tadi untuk penyerapan tenaga kerja yang besar, tax holiday, tax allowance, kira-kira yang tadi itu ya. Itu dia areanya ke situ. Nah, berikutnya ada lagi yang nggak dipikirin. Pengusaha itu dibantu kalau tarif pajak kan terima ya. Tapi yang berikutnya adalah yang suku bunga tadi, pinjaman, mirip kayak rakyat Indonesia. Kalau you naikin pajak, kasih saya bunga murah dong, gitu. Ya kan, bunga pinjaman KPR saya 13%. Mungkin kalau di Singapura udah ini dia rendah juga gitu. Nah, atau di negara lain, di kita jadi kalau misalnya penunjang salah satunya si PDB-nya kan si middle income juga. Jadi kalau rate-nya kreditnya turun, tersedianya uang untuk konsumsi, dia akan naik deh. Walhasil yang tadi tuh, sirkularnya jalan. Kira-kira gitu. Nah, jadi yang bisa dilakukan pemerintah, habis itu masuklah ke sektor yang kira-kira tadi di awal Pak Mahfud juga udah sedikit singgung terkait dengan fasilitas yang ada di Singapura. Itu bisa kita tarik. Jadi kalau selama ini batasannya Indonesia misalnya tambang, terus misalnya di industri tambang ya, tambang, smelter, ya kan baru sampai sini. Berikutnya industri finance dan lain-lainnya itu ada di luar kok. Nah, sekarang kita tarik nih, finance ini ada di Indonesia gitu. Caranya gimana? Caranya decree-nya presiden. Presidennya itu cara yang paling gampang buat narik. Kan pertama kali SBY dulu 2014 ngomongin benefikasi, ngomongin EOR, Enhanced Oil Recovery, terus ditambah lagi Pak Jokowi kan, ya kan, mesti diolah di sini. Padahal Indonesia mungkin diserang WTO juga, tapi udah pokoknya kita mesti olah sini, ya kan. Nah itu kan udah berani dilakuin. Yang terakhir tinggal, oke, ini mesti diperdagangkan di sini. Perdagangan maksudnya gini, kita ngomong bukannya ini, tapi trade-nya, trading, perusahaan tradingnya. Bukan kita ngomong trading house. Trading house itu nanti belakangan. Tapi perusahaan tradingnya. Misalnya, kita contoh ambil salah satu perusahaan sawit, perusahaan batu bara. Trading armnya di sana. Indonesia kalau ngasih fasilitas kayak Singapura misalnya General Trader Program, which is 5, 10, 15, plus berikutnya mesti menggunakan bank lokal, ya kan? Ini luar biasa. Kenapa? Karena kita dekat dengan sumbernya. Nah, jadi berapa pendapatan pajak kita dari perusahaan yang trading model kayak tadi? Jawabannya 0.
Jadi kalau tax rate kita turunin, even 5, 10, Hmm. atau 15, tentunya Indonesia mesti comply sama GMT ya. Nah, itu berarti Indonesia pendapatannya tadinya 0, jadi 5 misalnya. Ya kan? Ini nurunin pajak, cuman dapat pajak. Yang kayak gini-gini kan mesti terus impact-nya apa? Nah, impact-nya kalau ada trading house-nya itu lebih gila lagi. Karena masih ada likuidator. Nah, likuidator ini itu nanti uang yang 200 triliun tadi uang masyarakat ditaruh di situ on top itu ya. Kenapa? Karena likuidator ini menjaga yang trading, misalnya trading ada trading house. Kalau misalnya exit, uangnya tersedia. Jadi dia akan selalu untung terus. Dananya super fund Australia 2,7 triliun, Kanada pension fund. Itu kan lawannya uang adalah untung. Jadi buat yang punya uang, kasih mereka keuntungan. Keuntungan apa? Ya uang itu bisa ngalir kalau dia memberikan reward kira-kira. Kalau enggak ada. Nah, jadi kalau yang pertama itu dari sisi pajak itu trading. Itu lebih namanya trading hub ya. Gimana caranya Indonesia jadi trading hub tadi. Jadi konsepnya tinggal GTP-nya Singapura itu di-apply di sini. Jadi itu nggak butuh rocket science, maksudnya risetnya nggak terlalu panjang banget. Dan maksudnya itu cukup misalnya presiden ketok palu aja sama menteri keuangan. Kalau mau ngitung berapa uangnya, tinggal kita hitung. Berapa banyak sih misalnya komoditas kita yang diperdagangkan di sana. Ya kan? Kira-kira kayak gitu. Berapa besar komoditas kita yang misalnya nilainya itu ada referensi internasionalnya, Bob. Tembaga, oil, kita lihat di Brent, terus habis itu macam-macam. Dia cuman bisa keluar ketika ke pembeli langsung. Jadi misalnya, kalau misalnya ada trader internasional seperti Glenn Teet gitu. Nah, nah, itu dia mesti ada di Indonesia, pakai Bank Indonesia gitu. Ya kan? Nah, nanti itu sama tuh, kepemilikan banknya juga sama. Gimana caranya itu akan menghidupi si UMKM segala macam, atau mau disambungin sama BEJ kita, Pak. BEJ jadi kepemilikan bank. Oke, bank yang boleh nyimpan uang trade-nya ini, ya kan? Itu misalnya dimiliki misalnya masyarakat publik berapa kayak gitu ya. Itu misalnya terdaftar di BEJ, ekonominya hidup deh. Backup sama kekayaan kita sendiri, Pak. Jadi pajak itu hanya part of the comprehensive policy Nah, and kira-kira economic. gitu. Paling tidak dijadikan in fiscal policy. Jadi kita jangan revenue aja, tapi we forgot of our revenue, but we get more and more benefit in economics. Ya, siapa yang mendapat manfaat itu juga penting. Apa UMKM atau oligarki dan sebagainya. Tapi economic benefitnya menjadi penting. Ya. Itu saya kira itu harus kita pahami. Ini kayaknya hari ini kebutuhan pendampingan itu jadi sangat penting. baik. Ini kayaknya yang dapat manfaat kayaknya bukan cuma pelaku bisnis atau wajib pajak, namanya pemerintah juga bisa jadi teman diskusi kita juga kan untuk terkait dengan ke depan. Luar biasa. Ini dari tadi pagi mungkin bukan cuma daging ya, jeroan, suku urat juga ada semua. Asam urat, Komprehensif sekali benar-benar. kolesterol. Sedikit yang namanya tadi kalau uang tadi tahun 2025 kan Donald Trump jadi presiden Amerika Serikat. Republikan itu sangat business friendly. Saya dengar mereka merencanakan tax cut di Amerika Serikat. Oke, Pak. Belanjanya kan sama. Berarti dia nambah utang. Benar. Debt to GDP ratio-nya Amerika Serikat itu 100%. Jadi utang sama PDB-nya sama 100%. Jadi tahun depan kalau dia ngutang lebih banyak lagi, dia nyedot likuiditas dunia. Sehingga likuiditas dunia yang biasa datang ke Indonesia juga pasti berkurang. Itu yang membuat mungkin terobosan-terobosan untuk seperti tadi itu menjadi perlu untuk mensubstitusi kekurangan likuiditas yang biasanya banyak mungkin dari Amerika yang pasti berkurang karena disedot sama pemerintahnya sih. Saya udah
kemarin sedikit simulasi sebenarnya. Berapa kalau misalnya dibuat, yang pertama tentunya yang paling gampang buat pemerintah, effortnya itu cuma nulis aturan, ya kan. Mau nggak Iya, mau iya. itu kan mirip. Itu saya Hmm, better regulation ya. better Itu reg- syarat iya, syarat utama itu. syarat utama. Terus yang tadinya penerimaannya istilahnya mendekati nol jadi nambah, itu regulasi yang baik. Tentunya kan regulasi kayak gitu ya. Kalau dari sisi government misalnya. Tapi yang kedua, berikutnya, bantu nggak dunia usahanya? Kalau yang namanya reserve, misalnya, even si komoditas tadi, ketika perdagangan tadi ya, itu kan ada aturan BI kalau misalnya perdagangan transaksi di Indonesia mesti pakai mata uang rupiah. Yang ini di-exclude. Sehingga apa? Pengusahanya nggak nemu resiko lain di forex. Dia cukup volatilitas atas harga komoditas saja. Nah, tentunya resiko jadi sama dengan Singapura. Oke. Pajak jadi sama. Habis itu berikutnya tinggal yang tadi tuh. Begitu reserve-nya banyak, mau nggak mau bunga turun. Nah, Reserve banyak tuh kan sama dengan bunga turun. Orang reserve kita banyak, even itu pakai USD. Kira-kira gitu. Reserve-nya cukup. Misalnya kalau adalah tambahan kira-kira BI ada tambahan yang backup sama kekayaan Indonesia malah. Itu kita baru ngomong di komoditas. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi tetap optimis lah Pak ya. Optimis, harus optimis. Bukan nggak mendung-mendung kelabu tadi kayak seperti cuaca ya. Harus optimis. Ya. Hanya menjelang akhir tahun musim hujan. Mudah-mudahan perekonomian Indonesia ke depan nggak hujan nih. Cerah. Cerah terus. Iya, jadi intinya mungkin pada diskusi hari ini sangat komprehensif sekali dan juga kita banyak mendapatkan insight dari pakarnya langsung yang tentunya mungkin ternyata kita nggak perlu takut ya menghadapi perekonomian Indonesia di tahun 2025 karena baik dari sisi pemerintah maupun wajib pajak ternyata banyak sekali potensi Indonesia yang bisa dikembangkan dan juga dioptimalkan. Jadi tentunya untuk para pelaku bisnis jangan takut, tetap semangat, harus optimis juga gitu. Akhir kata, terima kasih untuk para pakar-pakar kami yang telah berdiskusi dengan semangat pada hari ini. Dan juga untuk pemirsa sekalian di rumah, terima kasih sudah menonton kami. Untuk teman-teman apabila ada komentar lebih lanjut terkait bagaimana sih kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2025, jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar dan juga jangan lupa subscribe untuk ikut diajak untuk mengikuti episode-episode selanjutnya. Terima kasih.